Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 17. Topik yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia ialah jaminan harta sesama manusia. Bagaimana pengaturannya? Tentunya sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan ini, kita bersama-sama berdoa agar kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan memberikan pencerahan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus, pencipta, pemelihara, dan penebus hidup kami. Kami bersyukur ada kesempatan yang baik untuk kami bersama membaca, mendengar, merenungkan firman. Kami bersyukur karena karya Roh Kudus memberi pencerahan, pengertian agar kami menjadi pelaku firman. Terpujilah Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti dan mendapatkan pembelajaran dari firman-Mu yang dapat kami terapkan pada kehidupan kami saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Kitab Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri atau rumah orang itu dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepadanya temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya dan pemilik harus menerima sumpah itu dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti, tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikan kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, menyimpannya dalam hati, dan menghayatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, pengaturan yang Tuhan berikan melalui hukum Taurat yang bersifat sosial ini memberikan suatu kebaikan bagi siapa saja. Dan dalam konteks ayat ini, khusus untuk orang Israel, diatur sedemikian rupa hubungan antar sesama berkaitan dengan harta miliknya. Dan pada momen waktu itu, harta milik yang dimaksud adalah hasil atau usaha peternakan. Entah itu keledai, domba,
sapi, dan yang lain-lain. Dan di dalamnya juga ada peristiwa-peristiwa yang membuat seseorang mengalami kerugian, baik itu dicuri, diterkam binatang, maupun juga mengalami suatu kerusakan atau diambil oleh orang lain. Di dalam pengaturan ini kita mendapatkan satu pembelajaran yang penting, bahwa setiap milik orang itu harus dijaga keamanannya. Kita tidak boleh merugikan orang lain dengan alasan apapun. Sekalipun ada orang yang mempercayakan kepada kita harta bendanya, atau kita melihat harta benda milik orang lain, kita tidak boleh punya niat, punya motif, punya keinginan untuk memiliki, bahkan merampas dan merugikan orang lain karena harta bendanya. Kalau kita diberikan tanggung jawab untuk merawat atau menjaga harta benda orang lain dalam berbentuk apapun, kita harus melakukan tanggung jawab itu dengan sebenar-benarnya. Sehingga di sini diperlukan bukan hanya pengawasan, kejujuran, tetapi juga pengendalian diri. Karena bisa jadi kita merasa iri terhadap keberhasilan orang lain, atau kita merasa harusnya itu milikku, tetapi sesungguhnya itu hasil jerih lelah orang lain. Kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Apapun alasannya, kita harus menghargai properti atau kepemilikan orang lain. Dan kita yang memiliki harta benda itu juga harus menjaga keberadaan dari harta benda kita. Seorang peternak harus menjaga ternaknya dengan baik, baik itu dalam kandangnya atau ketika digembalakan, sehingga tidak ada pencuri, tidak ada orang yang mau keinginannya terjadi. Ada orang yang berpendapat, kejahatan itu karena ada kesempatan. Nah, kesempatan itu bisa terjadi karena kondisi lingkungan yang menyebabkan ia mencuri, melakukan tindakan kriminal itu. Tetapi juga ada ketidakwaspadaan dari pemilik, dari peternak itu. Tidak dijaganya ternak-ternak yang ada, bahkan ternak yang ada itu dibiarkan liar dan merusak perkebunan atau pertanian dari orang lain. Jadi ada dua pihak yang perlu mempertanggungjawabkan suasana dari kehidupan sosial ekonomi. Pihak pertama adalah peternak, pihak kedua adalah orang lain. Peternak harus memelihara ternaknya dengan kondisi yang aman, nyaman, tidak mengganggu orang lain. Sehingga tidak ada motivasi keinginan dari pihak lain untuk melakukan pencurian. Yang kedua, pihak peternak juga memberikan sebuah keinginan untuk menolong membantu orang lain yang mengalami kehidupan yang susah, sehingga orang yang mengalami kehidupan yang susah tidak ada alasan untuk melakukan pencurian karena kebutuhan hidupnya. Artinya, seorang peternak yang cukup mampu dapat menjadi fasilitator atau mentor atau orang-orang yang memberikan semacam modal awal agar orang-orang yang tidak memiliki ternak, yang memiliki kebutuhan mendesak, mereka dapat mengusahakan suatu sistem sosial ekonomi yang baru karena diberi kesempatan oleh peternak. Pengaturan ini memberikan kepada kita suatu anjuran dari Tuhan agar kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita boleh berusaha dan berjuang meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi kita, tetapi juga kita perlu memperhatikan orang-orang di sekitar kita sehingga tidak terjadi pencurian yang merugikan diri sendiri dan dapat merugikan orang lain. Bagian hal yang penting dari pengaturan ini adalah sanksi. Sanksi yang dijatuhkan yang Tuhan atur sedemikian rupa. Sanksi tersebut selain membayar ganti kerugian yang cukup besar, juga sanksi sosial, di mana orang tersebut perlu didisiplin. Dan ini perlu dan penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Sanksi itu menolong setiap orang yang mengalami sanksi untuk memikirkan ulang apa yang dilakukannya di masa lalu, agar tidak dilakukan lagi di masa yang akan datang. Begitu juga dalam urusannya dengan anak perempuan yang akan dinikahkan oleh orang lain perlu dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban sosial kepada orang tuanya maupun terhadap perawan perempuan yang dinikahkannya atau tidak dinikahkannya. Hal-hal seperti ini sungguh sangat perlu untuk pengaturan kehidupan sosial. Tentunya dalam konteks kekinian, pengaturan jaminan keselamatan dari harta benda seseorang itu sudah diatur dalam hukum positif di negara kita. Bahkan sudah ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tentunya kalau ada yang mencuri, diajukan kepada pihak yang berwajib, lalu kemudian disampaikan kepada pengadilan dan pengadilan mengambil keputusan. Nah, kalau belum terjadi sebuah peristiwa hukum di pengadilan sebagai keputusan final, entah ia akan mengalami suatu keputusan untuk dipenjara, ada baiknya antara yang
dicuri uangnya atau dicuri hartanya dengan si pencuri melakukan suatu negosiasi. Nah, inilah upaya yang pertama sekali perlu dilakukan. Sehingga baik yang dicuri uangnya atau dicuri hartanya dan si pencuri melakukan tindakan yang disebut jalan damai, yaitu mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialami oleh orang yang memiliki harta. Inilah jalan damai. Daripada dibawa ke pihak berwajib, kemudian dibawa ke pengadilan, lalu dilanjutkan dengan penghukuman terhadap orang yang mencuri. Karena kedua-duanya mengalami kerugian. Yang satu di penjara dan punya status sebagai narapidana, yang satu lagi tidak mendapatkan harta lagi yang dicurinya. Karena itu perlu adanya suatu upaya negosiasi, suatu upaya kedamaian. Dan ini yang diajarkan, ditawarkan dalam konteks ini. Memang pencuri adalah pencuri dan jahat di hadapan Tuhan, jahat di hadapan manusia. Pencuri adalah pencuri yang perlu diberikan penghukuman. Tetapi tidak serta-merta penghukuman mengubah hati orang, mengubah sikap dan tindakan orang. Karena ia membutuhkan makan, desakan ekonomi, desakan kebutuhan, dan sebagainya. Nah, di sini kita perlu memperhatikan dengan cermat apa yang melatar belakangi seseorang itu mencuri dan bagaimana seharusnya supaya orang itu tidak lagi mencuri. Memang ini berbeda dengan para koruptor yang jahat itu. Para koruptor berbeda sekali dengan pencuri-pencuri yang memang untuk kebutuhan sehari-hari dan dapat dilakukan suatu tindakan untuk pendamaian. Tetapi para koruptor itu korupsi, mencuri uang negara, uang rakyat, yang mana ia sendiri sebenarnya sudah cukup pada dirinya untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sosial ekonominya. Tetapi para koruptor itu tidak perlu ada lagi jalan damai. Yang diperlukan adalah jalan penghukuman, eksekusi menjadi narapidana. Dan ada sanksi sosial yang seharusnya dilakukan. Bukan saja dia tidak boleh tampil sebagai pemimpin rakyat karena dia koruptor, dia juga tidak boleh tampil lagi sebagai orang yang dapat diperkenan melayani. Karena korupsi itu dimulai dari akarnya cinta uang, akarnya yaitu keserakahan. Maka ini berbeda dengan pencuri. Kalau pencuri biasa, ternak tadi itu karena kebutuhan. Karena memang lingkungannya yang membuat dia mencuri karena tidak ada yang bisa mencukupkan kebutuhannya. Tapi koruptor tidak, dia pejabat atau dia memiliki jabatan atau dia memiliki kekuasaan sehingga dia mampu melakukan tindakan korupsi, uang negara, uang rakyat, dan menyengsarakan banyak orang. Tidak cukup penjara hanya menghapuskan dia dari hukuman. Perlu ada sanksi. Maka para koruptor tidak boleh diberikan lagi kesempatan memimpin menjadi pemimpin rakyat. Para koruptor tidak boleh lagi diberi kesempatan untuk memimpin satu pimpinan di dalam kehidupan keagamaan. Biarlah ia dalam sisa hidupnya kalau dia bebas dari penjara untuk membuktikannya, menunjukkan bahwa dia tidak lagi cinta uang, tidak lagi cinta harta, dan tidak lagi melakukan tindakan keserakahan. Kiranya dengan refleksi yang sudah saya sampaikan dapat menolong Bapak Ibu Saudara untuk mengerti kebenaran-kebenaran Tuhan dan menerapkannya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pengajaran hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti, kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat, dan kiranya Tuhan memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu untuk melakukan hidup yang kudus, bekerja keras dengan jujur dan berintegritas. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.